Sebuah kabar mengejutkan datang dari negeri Sakura. Jepang diduga akan menurunkan tim cadangan saat menghadapi Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini strategi murni, atau sinyal bahwa Jepang sengaja memuluskan langkah timnas Garuda? Laga ini bukan sekadar pertandingan, tapi bisa jadi titik balik sejarah sepak bola nasional. 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia. Namun kali ini, atmosfernya berbeda. Ada aroma peluang tersembunyi. Jepang yang sudah lolos, akan merotasi skuadnya. Dan Indonesia, tengah berjuang habis-habisan untuk bertahan. Apakah ini kebetulan, atau sebuah keuntungan tersembunyi? Pertandingan ini digelar di Tanah Para Samurai Biru, pada Selasa, 10 Juni 2025. Jepang, sang tuan rumah, sudah mengunci tiket ke final Piala Dunia 2026 mendatang. Sementara Indonesia, masih harus berjuang. Garuda butuh hasil untuk menjaga asa, dan mereka akan menghadapi tim yang mungkin tidak turun dengan kekuatan penuh. Kode rahasia dari Moriyasu. Rabu, 7 Mei 2025. Dalam sebuah wawancara yang dikutip media Jepang Sanspo, pelatih Hajime Moriyasu mengatakan, "Harapannya kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda." Satu kalimat itu, cukup untuk membunyikan alarm bagi semua tim di grup C. Karena itu berarti satu hal. Rotasi besar-besaran. Dan artinya, Jepang tidak akan menurunkan skuad utama saat menjamu Indonesia. Alasan logis Jepang lakukan rotasi. Langkah ini memang masuk akal. Jepang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia. Tidak ada yang dipertaruhkan selain menyelesaikan pertandingan. Sebaliknya, ini adalah momen bagi pelatih Moriyasu untuk menguji kekuatan lapis kedua. Untuk melihat siapa yang siap bertarung di babak final nanti yang jauh lebih berat. Tapi, di balik semua itu, muncul pertanyaan. Apakah tim cadangan Jepang bisa diremehkan? Waspada. Tim cadangan Jepang tetap berbahaya. Tim cadangan Jepang bukan berarti lemah. Justru sebaliknya. Mereka penuh talenta muda haus pembuktian. Pemain-pemain yang sudah digembleng dalam sistem liga dan akademi paling modern di Asia. Satu kesalahan kecil, bisa langsung dihukum dengan kecepatan, teknik, dan disiplin tinggi ala samurai. Peluang emas untuk timnas Indonesia. Namun, jika ada waktu terbaik untuk mengalahkan Jepang, inilah saatnya. Dengan komposisi yang mungkin lebih longgar di kubu lawan, Garuda punya celah untuk menyerang. Bukan hanya untuk mencuri poin, tapi juga mencuri momentum. Momen yang bisa dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Satu hasil imbang bahkan kemenangan, bisa jadi bahan bakar semangat menuju babak berikutnya. Strategi Kluivert, tantangan mental. Tugas berat menanti Patrick Kluivert. Dia harus memanfaatkan setiap detik peluang ini. Menjaga keseimbangan antara keberanian dan kewaspadaan. Mentalitas pemain akan jadi kunci. Jangan terlena karena lawan menurunkan tim pelapis. Justru disitulah bahayanya, karena mereka bebas dari tekanan dan penuh motivasi. Laga ini lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah simbol perjuangan. Simbol bagaimana sepak bola bisa jadi kebanggaan bangsa. Dan saat 11 pemain Garuda melangkah di lapangan nanti, mereka membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Mereka tidak boleh gentar, karena kadang, sejarah ditulis oleh mereka yang berani. Dari stadion hingga jalanan,
Jepang memang kuat. Tapi Garuda tak pernah takut. Tim cadangan atau tidak, ini adalah panggung kita. Dan sejarah menunggu untuk ditulis. Apakah ini keberuntungan yang datang tepat waktu? Ataukah justru ujian terselubung untuk melihat seberapa besar tekad Garuda? Yang pasti, kemenangan tak akan datang tanpa perjuangan. Kini, semua mata tertuju pada laga pamungkas di kandang Jepang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pendapat atau prediksi soal laga nanti, tulis di kolom komentar dan mari berdiskusi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan update seru dari TN Sport.